Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Hasanah. Saya jurusan dari manajemen. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran tentang pelajaran dari proses lahirnya Pancasila, khususnya dari masa BPUPKI, Piagam Jakarta sampai dengan PPKI. Awalnya saya berpikir Pancasila itu langsung ditetapkan begitu saja, tapi setelah saya pelajari prosesnya ternyata cukup panjang dan tidak selalu berjalan mulus. Kalau kita mundur ke masa sidang BPUPK tahun 1945, di situ mulai muncul berbagai gagasan tentang dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo yang menyampaikan pendapatnya masing-masing. Menariknya, gagasan mereka itu berbeda-beda, tidak langsung sepakat, bahkan bisa dibilang ada perbedaan yang cukup mendasar. Di titik ini saya mulai sadar ternyata sejak awal Indonesia memang tidak penuh dengan keberagaman, baik dari segi pemikiran maupun latar belakangnya. Lalu setelah memulai diskusi panjang, lahirnya yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini sebenarnya sudah mendekati rumusan Pancasila, tapi masih ada beberapa bagian yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan, terutama terkait sila pertama. Nah, di sini menurut saya bagian yang paling penting yaitu ketika masuk ke tahap PPKI. Para tokoh kembali bermusyawarah, akhirnya sepakat untuk menyempurnakan rumusan tersebut. Kenapa? Agar bisa diterima sepenuhnya oleh rakyat. Artinya ada proses penyesuaiannya, ada sikap saling mengalah. Yang paling terasa ada kepentingan bersama yang diutamakan dibandingkan kepentingan golongan. Gitu. Dari peristiwa ini saya melihat nilai Pancasila yang sangat kuat, yaitu musyawarah, toleransi, dan persatuan. Jujur aja di sini ini yang menurut saya cukup sulit diterapkan sekarang. Kalau melihat kondisi saat ini, perbedaan seringkali justru membuat kita terpecah belah di media sosial. Misalkan sedikit saja perbedaan pendapat bisa langsung memicu konflik. Terus padahal kan dari itu kalau melihat sejarah tadi sebelumnya, para pendiri bangsa justru menghadapi perbedaan-perbedaan yang jauh lebih besar. Tapi mereka tetap bisa duduk bersama mencari solusinya bagaimana. Di sini saya mulai berpikir mungkin dengan kurangnya dari kita sekarang itu adalah pengetahuan tentang Pancasila. Tapi bukan dari itu, tapi penghayatannya yang kurang. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa persatuan itu tidak berarti semua harus sama, tapi bagaimana kita menerima pendapat dan perbedaan tanpa kehilangan tujuan bersama. Dan menurut saya di sini nilai ini masih sangat relevan untuk generasi muda saat ini. Karena kedepannya kita juga akan menghadapi banyak perbedaan, baik dalam lingkungan kampus, pekerjaan maupun kehidupan sosial. Jadi memahami proses lahirnya Pancasila ini bukan hanya soal sejarah, tapi juga tentang bagaimana kita belajar menjadi lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Mungkin itu presentasi di saya, mungkin ada kurangnya, mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.